Adityo Pratomo, KWA-nya Adityo Pramono. Uh, Sejujurnya saya senang banget bisa berdiri di depan teman-teman, acara offline, udah lama kan nggak acaranya selalu online 2 tahun belakangan. Jadi sebelum saya mulai ngomong, saya minta teman-teman yang ada di sini semua, please tepuk tangan untuk para panitia yang udah bekerja keras menyiapkan acara ini. Dan poin plus dari saya adalah venue-nya pas banget karena sangat cloud native, ada di atas ada cloud banyak. Oke. Saya kan balik kayak klik saya nggak jalan, nggak apa-apa lah. Nama saya Didit dan sehari-hari saya bekerja di GoTo Financial, di mana saya memanage produk internal kita yang bernama GoPay.sh, GoPay.sh. GoPay.sh ini produknya agak beda, jadi ini bukan produk GoPay yang teman-teman lihat kalau teman-teman buka apps-nya Gojek, tapi ini adalah produk untuk internal, jadi pengguna kita adalah para developer GoPay. Dan setiap hari produk ini dipakai oleh lebih dari 450 engineer di Santero GoPay dan digunakan untuk banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur seperti deployment, mengecek konfigurasi dan seterusnya. Dan produk ini udah jalan sekitar setahunan kurang lebih. Dan ini berhasil membuat kita membuat para developer bisa mendeploy lebih cepat, membuat servisnya berjalan sesuai dengan compliance yang berlaku, dan ini memudahkan kita untuk melakukan governance ke seluruh infrastruktur. Jadi sudah mengurangi sekali pekerjaan-pekerjaan yang levelnya manual. Ini adalah GoPay.sh. Dan ini dibangun dari nol dengan menggunakan, kita membuat core-nya dari nol, tapi kita juga menggunakan banyak sekali teknologi open source di luar sana. Tapi hari ini saya tidak akan cerita soal gimana kita bikinnya, tapi saya justru ingin bercerita gimana kita bisa sampai ke bikin ini. Dan harapan saya adalah dengan saya cerita ini, teman-teman jadi terinspirasi mungkin untuk membuat hal yang sama di tempat teman-teman, atau juga mungkin bahkan ada yang pengen pindah jalur jadi product manager di infra, mari kita bisa ngobrol. Oke? Nah, hari ini sebenarnya ada 3 hal yang pengen saya bahas. Jadi saya akan cerita sedikit sejarah kok kita bisa nyampe ke sini. Lalu yang kedua saya pengen cerita soal gimana kita merancang platform supaya bisa sampai ke tujuan mulianya, yaitu memberikan superpower ke developer. Dan yang terakhir adalah saya pengen cerita soal apa sih kompleksitasnya ketika kita melakukan manajemen, ketika kita manage infra, bukan sebagai sesuatu yang sekali bikin udah, tapi justru sebagai produk yang terus-menerus berevolusi. Oke, kira-kira itu yang akan saya bahas hari ini. Oke, jadi sedikit sejarah singkat kenapa kita bisa sampai sini. Dulu waktu mungkin sekitar 2009 ya, pertama kali saya kerja jadi pre-sales engineer di sebuah sistem integrator. Dan satu kasus yang sering banget saya temui ketika saya berjalan ketemu klien-klien ke saya adalah selalu ada disparasi, ada perbedaan antara app developer dengan network engineer. Ini sering banget kejadian. Dan satu hal yang paling sering kejadian itu adalah kalau ada masalah, mereka saling lempar-lemparan. App developer bilang, wah ini masalah network engineer bilang, enggak ini masalah aplikasinya. Udah lempar-lemparannya terus gitu, kayak main bulu tangkis. Makanya kita selalu dapat medali emas bulu tangkis karena emang dari grassroots udah pada jago main lempar-lemparan kayak ginian. Nah tugas saya adalah, saya justru waktu saya kerja dulu, tugas saya adalah memberikan data yang sama ke mereka supaya akhirnya mereka tahu, oh salahnya tuh di situ. Gitu. Jadi berusaha menghilangkan sekat antara network engineer dengan app developer. Itu yang saya lakukan. Itu sekitar 2009 itu udah 13 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, saya sedikit fast forward ke masa sekarang. Banyak tempat sudah menggunakan microservice, perusahaan enterprise, startup yang mid ke high scale, semua pada pakai microservice. Dan salah satu alasan utamanya kenapa orang pakai microservice itu adalah karena mereka pengen organisasi mereka bisa bergerak secara lincah, agile. Semua orang, semua tim dipecah-pecah, dikasih tanggung jawab service-nya masing-masing, domainnya masing-masing,
Mereka silahkan urus sendiri, govern sendiri si service-nya, tanpa kalau mau deploy, sok deploy aja, nggak usah ganggu tim yang lain. Jadi semuanya bisa gerak lebih cepat. Itu tujuan mulianya microservice. Makanya saya selalu berpikir bahwa arsitektur microservice ini nggak menyelesaikan masalah teknis saja, tapi justru fundamentalnya adalah ini menyelesaikan masalah manusia. Gitu. Itu microservice. Nah, untuk bisa sampai ke niat mulianya microservice itu, maka kemudian lahirlah sebuah kultur, ya saya nyebutnya kultur dulu ya, yang namanya DevOps. DevOps ini menjanjikan, ini adalah mindset, semoga bisa lahir sebagai kultur, di mana orang atau tim yang punya service, itu dia sendiri bisa mengoperasi service itu. Jadi sekat antara dev dan ops dihilangkan, kita bergabung, fusion, jadi DevOps. Dan mantranya kan yang paling terkenal adalah you build it, you own it, gitu. Sok kamu yang bikin, kamu yang ngoperasiin, segala sesuatunya. Oke, itu kan janjinya DevOps. Nah, pertanyaan saya adalah, ini yang di kepala saya juga selalu saya pikirkan adalah, emang ini kesampaian ya? Emang ini kejadian? Apakah developer itu sudah punya kemampuan untuk melakukan itu? Itu yang ada di kepala saya. Dan saya kemudian beralih ke peralatan riset favorit saya, yaitu Twitter. Saya nanya di Twitter, teman-teman, di tempat teman-teman itu ada nggak sih yang role-nya DevOps dan apa sih mereka lakukan? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh banyak sekali follower saya, dan kebetulan salah satu jawaban yang polanya berulang adalah yang ini. Ada mutual saya di Twitter yang bilang DevOps di tempat saya itu kerjaannya adalah nambahin parts CI/CD, ngatur network, ngulik barang baru, setting kuota, mantau dan fix kalau ada trouble. Ini yang sering sekali disampaikan oleh waktu saya mengeluarkan pertanyaan itu di Twitter. Oke. Di kepala saya, kemudian saya berpikir, ini kan sebenarnya kerjaan-kerjaan manual ya, maksudnya bukan manual, ini kerjaan-kerjaan yang levelnya operasional, yang saya kemudian bertanya-tanya, emang developer nggak bisa ngelakuin ini gitu? Maka kemudian saya kasih follow up question. Teman-teman developer yang menggunakan microservice di kantornya, apakah teman-teman cukup pede untuk deploy dan debug service tanpa bantuan teman-teman DevOps? Dan ternyata dari 129 orang yang menjawab, hanya 45% yang bilang iya. Artinya mayoritas memang masih membutuhkan bantuan teman-teman DevOps untuk benar-benar bisa mengoperasikan servisnya. Oke. Lalu apa kabarnya dengan janji I build it, you own it tadi? Tersampaikan tidak? Ya kan? Apa jangan-jangan kita sebenarnya lagi kembali ke fase zaman dulu? Cuman bedanya zaman dulu app developer lawan network engineer, sekarang jadi app developer dan DevOps engineer. Saling lempar-lemparan. Apa bedanya sama zaman dulu gitu kan? Ternyata kita tidak 10 tahun kita tidak mengubah pola itu gitu. Dan ini kemudian saya bacaan di luar sana juga ternyata memang trennya seperti itu, bahwa ternyata memang begitu kita pindah ke arsitektur microservice dengan segala macam foundational layer di dalamnya, Kubernetes, Istio dan kawan-kawan, itu ada kompleksitas baru yang itu udah benar-benar dua problem statement yang beda dibanding bikin application logic. Jadi memang wajar, kondisi seperti itu sebenarnya wajar. Oke, nah cuman pertanyaannya, apakah kita mau tetap di situ atau tidak? Kan gitu ya. Nah, solusinya adalah ada yang disebut sebagai platform. Sesuatu yang bisa mengkodifikasi praktek untuk mengoperasikan service sehingga developer bisa melakukan itu sendiri. Mungkin ada sedikit aspek manual intervention, mesti dikerjain manual, tapi hanya untuk edge case. Happy case-nya mestinya developer bisa ngelakuin sendiri. Dan ketika kita sebut platform ini ya isinya adalah ini mengekspos abstraksi di atas foundational layer-nya untuk membuat si layer infra di bawahnya lebih friendly, lebih bersahabat untuk developer. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai platform. Oke. Jadi harapannya platform bisa bikin si you build it dan you own it tadi salaman gitu. Harapannya kayak begitu. Nah, ini yang kemudian kita lakukan juga di GoPSH, di GoPay melalui GoPSH. GoPSH adalah platform dan ya kita menjembatani supaya developer tadi nggak takut buat nge-deploy. Kita bahkan
sampai bikin environment baru, tahun ini kita bikin beberapa environment baru, itu developer bisa langsung deploy tanpa mesti banyak nanya. Paling nanya ke kita, nanya ke tim infra hanya ketika ada edge case yang belum terselesaikan. Tapi mayoritas mereka bisa deploy ke infra baru sehari, 2 hari selesai sendiri tanpa kita bantuin. Jadi menurut saya itu udah big win, karena sebelumnya mungkin makan waktu lebih lama daripada itu. Ya. Nah, tadi itu platform. Nah, sekarang pertanyaan adalah, terus kalau saya pengen bikin platform, gimana caranya? Saya yakin saya bisa mendesain bahwa si platform itu benar-benar bisa ngasih superpower ke developer. Jadi bukan hanya sekedar developer bisa ngetik CLI, deployer, apa segala langsung deploy, enggak. Tapi kita justru perlu tahu nih, gimana caranya kita bisa bikin supaya yang kita bikin itu bisa ngasih value ke developer. Oke, itu problem statement selanjutnya. Nah, kalau secara umum sebenarnya gini, platform itu domainnya luas banget. Ketika saya bilang ke teman saya pengen ngomong isi talk tentang platform gitu, platform developer, ada yang nanya, oh pengen bikin kayak Backstage gitu ya, Dit? Atau pengen, apakah ini kayak Heroku tapi buat internal? Jadi banyak banget domainnya sangat-sangat luas gitu. Nah, tapi semuanya sebenarnya punya goal yang sama, yaitu ingin meningkatkan productivity developer. Jadi itu adalah kuncinya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita bisa meyakinkan bahwa yang kita bikin itu akan berdampak positif pada productivity developer. Oke. Nah, untuk bisa menjawab itu, mari kita mundur ke belakang buat sedikit mikirin sebenarnya gimana sih workflow-nya developer. Ya. Saya punya model sederhana. Jadi menurut saya developer itu workflow-nya adalah kelima ini. Pertama discover, jadi mikirin dia mau bikin apa. Write, itu benar-benar ketika dia sedang menulis si kodenya. Tes, ketika dia sedang menguji apakah yang dia tulis itu benar atau salah. Integrate, itu ketika dia mengintegrasikan kode yang dia buat dengan sistem yang lebih luas. Sistem production, staging, apapun itu. Verify adalah ketika developer memastikan bahwa yang tadi saya integrasikan ke sistem itu beneran jalan apa enggak ya, gitu. Dan ini siklus, muter aja terus. Kadang-kadang discovernya mungkin bikin fitur baru, mungkin kadang-kadang discovernya nge-solve satu bug atau satu error misalnya. Tapi pada dasarnya ini muter terus. Oke. Dan platform kita sebenarnya kalau kita mau mikirin kita pengen bikin apa dulu, nah kita perlu mempertimbangkan nih, kita mau nge-solve masalah engineer, masalah developer yang mana dulu. Oke. Dan satu perspektif lain yang juga perlu teman-teman ketahui adalah pada dasarnya ketika seorang developer di-hire di sebuah perusahaan, key activity-nya dia, kenapa dia dibayar sama perusahaan itu adalah buat nulis langkah 2 dan 3, write dan test. Saya yakin bahwa tidak ada developer yang di-hire ke satu perusahaan dan dinilai seberapa sering dia ngelakuin ngecek issue di GitHub, nggak ada. Utamanya developer itu dibayar buat nulis dan verifikasi apa yang dia tulis, itu utamanya. Sehingga menurut saya developer itu bisa dibilang produktif ketika dia bisa sesering mungkin, sesingkat mungkin masuk ke dalam siklus write dan test. Aktivitas di luarnya kalau bisa, memang itu mesti dilakukan, tapi kita perlu mengefisienkan langkah-langkah itu supaya dia bisa cepat kembali ke dalam step write dan test. Itu bisa dibilang mungkin paretonya ada di situ kali ya. Nah, kita ambil contoh. Misal, saya pengen nge-tackle poin 4, yaitu integrate. Misalnya saya pengen nge-tackle poin itu. Nah, kira-kira kita bisa ngapain di situ ya? Gimana caranya kita bisa bikin developer bisa mengintegrate kodenya dia dengan lebih cepat? Apakah misalnya kita membebaskan mereka supaya developer nggak usah nulis YAML misalnya? Atau ternyata yang bikin developer lama nulis itu lama nge-integrate adalah karena mereka mesti memverifikasi bahwa prosesnya benar, proses deployment-nya benar. Apakah kita perlu memperkenalkan log di situ, atau apakah kita jadi perlu ngasih UI buat developer ngedeploy service-nya. Bisa kemana-mana. Tapi poinnya adalah kita pilih satu yang mau kita mau mulai improve di bagian mana, baru kemudian kita pikirin apa langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang kita pilih pun juga sebenarnya perlu diatur lagi, mana yang sebenarnya jadi pain point developer kita, yang mana yang bisa beneran saya bikin. Dan
ketika kita menanyakan hal tersebut, bahwa itu sebenarnya kita sedang memperlakukan infrastruktur itu sebagai produk, bukan lagi sebagai infrastruktur yang sekali bikin selesai. Makanya kemudian sampai titik ini kita udah kebayang, oh saya pengen bikin platform, saya pengen solve masalah ini, lalu kemudian apa yang saya lakukan ya? Nah, kita perlu bisa memikirkan platform itu, infrastruktur itu sebagai produk. Oke. Kenapa begitu? Karena balik tadi kalau kita lihat ke halaman tadi ya, misalnya kita ngambil salah satu problem statement itu pada dasarnya ya kita bakal mengaju ke problem-problem yang lain gitu. Jadi udah di titik ini kita bukan hanya sekedar ngomongin masalah teknikal, tapi juga kita sedang ngomongin masalah bagaimana kita memanage sebuah produk. Gitu. Nah, oke. Jadi ketika kita sudah sepakat saya pengen bikin platform, masalahnya udah kita geser bahwa infra saja tidak cukup, kita perlu bikin abstraksi di atasnya. Nah saat itulah kita udah memindahkan masalah dari sekedar bikin platform ke apa sebenarnya yang perlu kita abstraksi di atas platform kita, di atas infrastruktur kita, supaya developer bisa produktif. Oke. Nah sehingga kalau kita jadi yang bikin platform, penting banget bagi kita untuk nanya tidak hanya soal hal-hal teknikal, tapi juga hal-hal di seputar itu. Seperti misalnya, ada nggak sih bisnis outcome yang pengen kita capai dengan membuat membuat platform? Satu itu. Kedua, apa sih sebenarnya pain point developer kita sehingga kita perlu bikin platform, sehingga platform kita mestinya bisa menyelesaikan masalah developer? Seberapa besar sih masalah itu? Apakah ini hal yang terjadi setiap hari? Apakah yang hanya kejadian setiap kali migrasi misalnya? Atau seterusnya. Bisa nggak kita memvalidasikan bahwa yang kita bikin itu memang menyelesaikan masalah developer? Atau apakah ternyata nggak sepenuhnya selesai, atau ternyata ada hal lain yang perlu dioptimasi, kita nggak tahu. Dan setelah kita bikin, udah dikerjain, divalidasi, biasanya kita bikin apa lagi ya? Gitu. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan produk, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan infrastruktur. Oke, jadi dalam beberapa slide ke depan saya akan sedikit ngasih ringkasan materi product management kali ya. Oke. Nah, ketika kita mulai mikirin platform sebagai produk, maka kita perlu mempraktekkan yang namanya product thinking. Jadi kita melihat produk itu sebagai sesuatu yang irisannya adalah 3 titik. Dari sisi bisnis, sisi teknikal, dan sisi user. Nggak hanya ngomongin soal user saja. Dan ketika kita ngomongin product management, ya sebenarnya dia lagi menjembatani ketiga titik itu. Jadi antara bisnis, technical, sama user. Bisnis, technical, sama user atau desain. Saya ngasih sedikit contoh. Oke. Kalau dari sisi technical, dari sisi visibility-nya, buat kita bikin platform saat ini, hari ini, itu building block-nya udah ada banget. Kubernetes udah mengekspos API-nya, Istio udah mengekspos API-nya. Sebenarnya kita bisa dengan lebih straightforward membuat abstraction layer di atasnya. Udah ada semua. Bukan hal baru. Semua orang udah bikin hal yang sama. Masalahnya adalah kalau kita hanya mengekspos Kubernetes as is ke developer, ya itu kan jadi masalah baru kan, karena mereka jadi mesti belajar apa sih Kubernetes itu, bedanya apa sih, kalau saya ngetik YAML seperti ini, saya mesti pilih deployment type yang seperti apa, dan seterusnya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan baru. Justru tugas kita sebagai yang membuat platform adalah memilih bagian mana dari si konfigurasi Kubernetes ini yang bisa diabstraksi ke developer. Visibility udah ada banget. Nah, dari sisi desirability, yang agak beda ketika kita membuat sebuah internal facing platform dibanding kita membuat produk untuk common people, common public, itu adalah ketika kita membuat produk untuk internal, user kita itu semuanya adalah expert. Levelnya bukan level ya, kategorinya adalah expert. Dalam hal ini spesifik semua user kita adalah developer. Sehingga umumnya untuk produk yang ditujukan untuk expert, biasanya fiturnya itu tidak terlalu banyak, tapi dalam dan fokus. Sehingga kita perlu, dan aspek kedua yang nggak kalah penting adalah ini sangat kontekstual dengan bagaimana sebuah perusahaan itu diorganisir di dalamnya. Jadi itu 2 faktor yang perlu dipertimbangkan.
Sehingga yang perlu dilakukan di titik ini adalah kita perlu mengidentifikasikan apa sih workflow, pada dasarnya workflow seperti apa, kita mapping, kita petakan ada apa saja dalam situ, kita sistemkan lewat platform, dan kemudian secara pelan-pelan kita optimasi. Seperti itu kurang lebih. Dan yang penting adalah bagaimana kita juga bisa memberikan perbaikan UX di setiap iterasinya. Mungkin hari ini buat copy paste kita mesti pilih semuanya, komen C, komen V, mungkin besok baru ada button buat copy misalnya kayak gitu. Mungkin iterasi selanjutnya developer nggak perlu lagi copy si settingan pipeline YAML-nya karena semua udah tinggal diklik aja, misalnya kayak begitu. Oke. Nah, ini sebagai contoh, oke. Mungkin teman-teman pernah ngeliat format user stories. Jadi bayangin ini di titik ini platformnya udah benar-benar adalah bentuknya produk karena kita udah ngomonginnya pakai format user stories. Oke. Jadi bayangkan ada kasus kayak begini. As a developer, I want to be able to deploy my services to our Kubernetes cluster without having to write YAML configuration from scratch, so I can confidently complete it myself. Misalnya, di sprint bulan Maret, saya punya user story seperti itu. Kemudian solusinya adalah, oke, saya pakai GitOps dan Kubernetes CD provider yang Kubernetes friendly. Deployment itu cuma tinggal 1 kali trigger dan langsung platform bisa langsung automate semua pipeline itu, misalnya kayak begitu. Oke, ini udah user story-nya, itu solusinya, dan ternyata setelah kemudian dipakai oleh developer sekian lama, ada isu baru. Oh, ternyata seringkali developer mereka itu mesti context switching antara platform kita dengan si view-nya buat si provider CD-nya. Itu yang bikin lebih lama deployment-nya, karena jadi mesti bolak-balik ngecek output dari satu ke yang lain, dan kadang begitu pindah tab suka lupa tadi saya lagi ngapain ya gitu, jadi kemudian bikin deployment-nya lebih lama. Oke, maka kemudian kita bikin lagi user story baru di sprint bulan Mei misalnya. As a developer, I want to be able to check my deployment status straight from the platform so I can verify without having to do any context switching. Nah, ini kan jadi lebih mempercepat waktu deployment karena kita mengurangi waktu context switching-nya di situ. Jadi seperti ini, ketika kita ngomongin platform sebagai produk, ya mau nggak mau kita memang mesti memanage ini sebagai produk. Jadi ngomonginnya nggak hanya technical, tapi juga user story apa yang penting, mana pain point-nya developer, dan kemudian gimana kita bisa iterasi di sprint selanjutnya, udah sama kayak bikin produk. Bedanya cuma yang pakai internal dan spesifik buat developer. That's it. Okay. Nah, terakhir poinnya, kalau tadi kan kita juga punya lensa soal bisnis, yaitu lensa viability-nya. Nah, seringkali kalau kita ngomongin internal developer platform, itu business outcomes-nya juga bakal ngaruh ke apa yang kita bikin. Ini juga jadi faktor. Jadi meskipun nggak terlalu sering kejadian, tapi juga bisa jadi faktor. Misalnya misalnya secara bisnis bilang tahun 2022 kita perlu mengurangi cost infrastruktur, misalnya kayak gitu. Atau perusahaan bakal banyak banget sekali meng-onboard developer baru sehingga kita pengen new joiners bisa langsung deploy to production within a week of their joining, misalnya kayak gitu. Supaya mereka bisa lebih efisien. Atau ada juga masalah, misalnya mungkin masalah regulatory compliance, jadi kita perlu bikin semua service yang ke deploy kita itu bisa comply sama aturan regulator, misalnya gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan bisnis yang juga perlu bisa diadres lewat si platformnya. Sehingga pada akhirnya platformnya memang bakal terus-menerus berevolusi, mengikuti, menjembatani ketiga lensa tadi, soal visibility, desirability, dan viability. Dan sehingga pada dasarnya kita perlu bisa mengarahkan si platform ini bakal kemana sih gitu. Makanya kemudian kita perlu membuat yang namanya roadmap gitu. Ini contohnya, misalnya roadmapnya adalah visinya ini untuk mengimprove developer efisiensi dalam satu organisasi. Mungkin ada 3 goal, misalnya goal pertamanya reduce time to complete deployment, goal tengahnya misalnya reduce number of issues related to deprecated libraries misalnya, atau yang ketiga reduce average time to resolve incidents, misalnya kayak begitu. Ini udah roadmap, ini udah harapan ke depannya saya pengen kayak gitu produknya, goal-goal jangka pendeknya udah jelas, maka kemudian tinggal si platform itu diiterasi. Oke.
Jadi udah bener-bener jadi produk gitu. Dan hingga akhirnya harapan yang akhirnya pengen dicapai adalah si DevOps engineer ini tidak perlu lagi melakukan banyak sekali tugas-tugas manual, tapi justru dia bisa ngasih infra dan abstraction di atasnya, sehingga app developer tinggal pakai abstraksi itu buat operate service-nya. Ibaratnya DevOps engineer udah nggak ngemudiin mobilnya, tapi dia justru kayak bikin tempat penyewaan mobil. Sok developer yang pengen bikin aplikasi pakai mobil dari saya aja, silahkan dipakai langsung. Tidak menyediakan jalanannya, tidak menyediakan komponen bikin mobilnya, tapi justru disediakan mobil dan jalannya sehingga developer tinggal langsung pakai. Begitu kurang lebih presentasi saya. Dan untuk sedikit penutup, untuk menyimpulkan, saya punya 3 kesimpulan. Yang pertama adalah platform ini sesuatu hal yang benar-benar mengenable si DevOps culture tadi, DevOps mindset, you build it, you own it, di-enable-nya ya lewat platform. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk membuat platform, ini perlu di-craft untuk men-solve isu spesifik yang dialami oleh developer sebelum kita pindah ke isu-isu lainnya. Dan yang terakhir, karena platform ini bakal berkembang, bakal berevolusi sepanjang waktu, kita perlu bisa memanage ini sebagai produk. Sekian dari saya. Kalau mau ngobrol-ngobrol di luar ini boleh, saya paling aktif di Twitter, akun saya Kotak Makan. Dan sedikit bonus, presentasi saya tadi juga saya tuliskan dalam bentuk teks yang naratif, ada di Medium saya, silakan dibaca. Mungkin mau dibaca akhir tahun sambil liburan, silakan. Demikian, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adityo. Mas Adityo tetap stay di atas panggung ya. Kita akan mengundang rekan-rekan jika ingin ada yang bertanya. Ada yang bertanya rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, yang ada di sebelah kanan ataupun yang ada di sebelah kiri, kami persilahkan untuk bisa maju ke depan menuju standing mic. Silakan, ada yang mau bertanya? Rekan-rekan sekalian. Oke, boleh, silakan. Langsung maju ke depan stand mic, sebutkan nama, asal perusahaan atau instansi, pertanyaannya singkat, jelas, dan padat. Ya, kami persilakan. Halo Mas, thank you. Topiknya cukup menarik. Nama saya Azhar Prabudi dari Pintu. Pengen menanyakan sih terkait, sorry, cukup jelas? Oh ya, oke. Yang saya tahu kan Gojek ini punya engineer yang cukup banyak ya. Dan kalau ngomongin DevOps itu kan DevOps kan kultur ya, yang dimana kultur itu lebih ke arah mindset di setiap organisasi itu sendiri gitu. Pengen tahu sih kayak gimana caranya Gojek bisa kayak nyebarin DevOps kultur gitu, kayak ngubah mindset atau enggak paradigma yang dimana mungkin setiap developer bisa jadi ada yang old style gitu, kayak dia menutup dirinya untuk kayak membuka mindset si DevOps sebagai collaboration ini gitu. Masa kan kalau misalnya kita ngomong kayak tadi Mas saya bilang juga kayak dengan yang adanya platform ini kan sebenarnya ini sebagai jembatan antara developer sama operation kan. Tapi di satu sisi juga developer akan bertambah secara pekerjaannya juga gitu. Sementara operation juga terbantu pekerjaannya karena dia menyediakan sesuatu yang bisa dikerjakan sama developer gitu. Bagaimana caranya Gojek kayak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Thank you. Ya, terima kasih, bisa langsung dijawab. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau ngomongin masalah kultur, memang ini nggak bisa langsung berubah saat itu juga. Mungkin ada dua faktor kali yang bikin kalau menurut saya bisa kejadian. Yang pertama itu faktor paling penting itu adalah governance dari atasnya juga. Jadi dari arahan dari atasnya memang sudah mengarahkan bahwa kita perlu budaya seperti ini, tapi kita juga perlu optimasi. Maka silakan tim infra dipersilakan untuk membuat platformnya. Jadi di atas sudah ada arahan seperti itu. Nah kalau udah ada arahan seperti itu sebenarnya kan jadi lebih mudah ya buat tim infranya untuk bisa berinovasi, membuat sesuatu, tapi juga sambil buatnya pun juga perlu sering ngobrol sama developernya supaya tahu bahwa yang kita bikin ini emang sebenarnya kita pengen nolongin kamu loh gitu. Jadi top down ada, bottom up juga ada,
ya memang kuncinya ya kolaborasi tadi gitu. Jadi benar-benar culture ya, mesti sering ngobrol gitu. Itu mungkin apa namanya yang bisa saya ceritakan. Di luar itu ya itu tadi memang juga ada faktor-faktor bahwa ini jadi standar, semua mesti lewat sini, setengah dipaksa, tapi ya pada akhirnya kejadian juga gitu. Gitu kali ya. Mungkin nanti kalau mau bisa ngobrol sama Mas Giri atau Mas Zufar, mereka lebih paham. Oke baik, terima kasih Mas Adityo, terima kasih juga untuk penanya pertama kita di sesinya Mas Adityo. Berikutnya kami undang kembali rekan-rekan, ada yang ingin bertanya, silahkan kami persilakan untuk menuju standing mic. Baik, kita masih menunggu, silahkan kami persilakan untuk maju ke standing mic. Cek, oke. Selamat siang, Mas. Materinya bagus banget ini terkait dengan platform untuk membantu teman-teman developer ya. Aku cuma penasaran Mas, kalau misalnya kita bikin platform seperti ini untuk developer, berarti kan ada satu inisiat di sisi kita, si platform ini misalnya kita membantu tim developer untuk bikin satu deployment di cloud misalnya. Berarti kan platform ini butuh authentication ke cloud tersebut. Itu gimana ya cara untuk meminimalis terjadinya misalnya ada orang asal bikin tiba-tiba nanti biayanya nunggak atau gimana untuk minimalis itu sih. Yang saya pahami soalnya berarti ini di sini platform di sini dia punya kebijakan authorize-nya bisa nge-create, bisa delete, bisa dan segala macam sih. Terima kasih. Dengan Mas Fahmi, sorry. Bisa langsung dijawab, silakan. Thank you Mas, pertanyaannya bagus banget. Soal masalah tadi, autentikasi dan authorization juga ya jadinya kalau bisa saya bilang ya, paralel analog mirip dengan kalau kita membuat produk biasa gitu. Jadi memang sisi autentikasinya dan authorizationnya udah di built in dalam si data structure si platform itu sendiri gitu. Jadi dicek kamu itu siapa, masuk ini haknya apa, bahkan kita juga sebenarnya di dalam platform kita juga kita masukin basicnya itu adalah struktur organisasinya. Jadi ada tim lead misalnya ya, tim lead boleh ngelakuin ini tapi di bawahnya nggak boleh ngelakuin apa gitu. Jadi sebenarnya si hak akses di dalam organisasi itu pun direplikasi ke dalam si platformnya itu gitu. Jadi dibikin udah sesama mungkin gitu. Kalau itu jadi dasar buat autentikasi dan autorisasinya gitu. Pertama itu, dan yang kedua ya karena internal ya juga kita nggak ngebuka akses dari luar gitu. Jadi ya mungkin kalau di luar hanya bisa view aja gitu. Gitu kali Mas. Menjawab? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adityo ya atas pemaparannya. Karena waktu kita terbatas, Mas, boleh berikan langsung closing statement sebelum kita menuju ke sesi berikutnya. Closing statement saya, jangan lupa sedekah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.